Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darussalam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wiwi Suryanti sebagai calon guru penggerak. Kemudian pengajar praktik saya Bapak Yopi Yan Lapri dan fasilitator saya adalah Ibu Dwi Kartini. Jurnal refleksi ini saya tulis setelah saya mengikuti dan mempelajari modul 1.1 dengan topik Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam menulis jurnal, saya menggunakan model 4F, yakni fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Berikut ini jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1 dengan topik Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah fact atau peristiwa. Apa yang saya alami? Setelah lulus seleksi pendidikan guru penggerak, saya dinyatakan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Pendidikan guru penggerak angkatan 8 dimulai pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 berupa pembukaan kegiatan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Zoom. Pada hari yang sama, setelah pembukaan oleh Menbudristek, dilanjutkan dengan orientasi program PGP Angkatan ke-8 oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Peserta calon guru penggerak yang tidak berhasil mengikuti pembukaan pendidikan guru penggerak dapat mengikutinya melalui YouTube karena terbatasnya kuota peserta yang bisa mengikuti Zoom. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 dilaksanakan Lokakarya Orientasi atau sering disebut sebagai Lokakarya ke-0. Kegiatan ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Panjelaran, Cibinong, Jawa Barat. Dalam kegiatan itu juga diundang pengawas dan kepala sekolah. Kegiatan Lokakarya Orientasi yang pertama adalah pembukaan. Semua peserta mulai dari CGP, PP, kepala sekolah, pengawas, dan pejabat dinas yang diundang hadir dalam sebuah aula. Setelah acara dibuka, ada sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor atau yang mewakilinya. Setelah pembukaan dan sambutan, calon guru penggerak masuk ke ruang sesuai dengan kelas masing-masing. Di kelas sudah ada pengajar praktik saya yaitu Bapak Yopi Yan Lapri. Selain itu, ada pula pengajar praktik dari kelompok lain. Ada beberapa tujuan kegiatan Lokakarya Orientasi, diantaranya yang pertama, CGP mampu mengenal ekosistem belajar program pendidikan guru penggerak. Yang kedua, CGP mampu memahami program pendidikan guru penggerak. Yang ketiga, CGP mampu mengidentifikasi posisi diri. Yang keempat, CGP mampu membuat rencana pengembangan kompetensi diri guru penggerak, dukungan yang diperlukan, dan tantangan yang mungkin akan terjadi. Kegiatan yang dilakukan di kelas saat Lokakarya Orientasi yaitu adanya kesepakatan kelas, harapan dan kekhawatiran, pengantar program pendidikan guru penggerak dan perjalanan guru penggerak, posisi diri, rencana pengembangan kompetensi diri, dan refleksi peserta calon guru penggerak. Setelah Lokakarya Orientasi, pada hari yang sama saya melakukan pretest modul 1 Pendidikan Guru Penggerak melalui LMS. Dalam mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara ini dilakukan dengan alur merdeka, yakni yang pertama, mulai dari diri. Mulai hari Senin tanggal 15 Mei 2023, saya mulai mempelajari modul 1.1 tentang Filosofi Pemikiran Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Saya awali dengan belajar mandiri dari kegiatan mulai dari diri. Calon guru penggerak diminta untuk menuliskan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yang kedua, eksplorasi konsep. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei, saya masuk ke tahapan eksplorasi konsep. Tahap ini bertujuan agar peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan dan menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yang ketiga, ruang kolaborasi.
pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 13.00 sampai 15.15 waktu Indonesia Barat dilaksanakan forum diskusi virtual dengan fasilitator Ibu Dwi Kartini dan pengajar praktik. Di ruang diskusi ini saya berlatih membangun kerangka berpikir dan menyampaikan ide berdasarkan pemahaman dan internalisasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam ruang diskusi virtual. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 15.30 sampai 17.45 waktu Indonesia Barat dilaksanakan ruang kolaborasi modul 1.1 secara virtual melalui Jimit. Di kegiatan itu saya berkolaborasi bersama kelompok saya membuat tugas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan sosio-kultural pendidikan saat ini. Dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 15.30 sampai 17.45 waktu Indonesia Barat dilaksanakan ruang kolaborasi yang kedua. Di kegiatan ini saya dan kelompok saya mempresentasikan hasil kolaborasi di kegiatan sebelumnya. Hasil dari ruang kolaborasi harus diunggah di LMS masing-masing calon guru penggerak paling lambat tanggal 23 Mei 2023. Selanjutnya, demonstrasi kontekstual. Pada hari Senin sampai Selasa tanggal 22 sampai 23 Mei 2023, saya belajar secara mandiri untuk memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada LMS 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.1. Saya membuat suatu kesimpulan berupa video puisi untuk menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh. Selanjutnya yang kelima, elaborasi pemahaman. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, saya mengikuti kegiatan eksplorasi pemahaman 1.1 bersama instruktur secara virtual. Instrukturnya adalah Ibu Nelis Dian Nahliani, SPD MM. Selanjutnya yaitu koneksi antar materi. Pada tahap koneksi antar materi ini, calon guru penggerak diminta untuk membuat simpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terdapat pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Selanjutnya yaitu aksi nyata. Dalam tahap aksi nyata ini, calon guru penggerak diminta untuk mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Terdapat beberapa pertanyaan yang disertakan dalam jurnal refleksi ini, yakni perasaan selama melakukan perubahan di kelas, yang kedua ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yang ketiga pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, kemudian yang keempat foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan yaitu perencanaan, penerapan dan refleksi aksi Anda, yang kelima Anda juga dapat memasukkan testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang Anda lakukan. Selanjutnya yang kedua, feeling atau perasaan. Apa yang saya rasakan? Selama 2 minggu mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-8, saya merasakan berbagai macam perasaan. Ada perasaan bangga, senang, minder, dan khawatir. Saya sangat bangga menjadi bagian dari proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 karena bisa bertemu dan berkolaborasi dengan orang-orang hebat, mulai dari teman CGP, pengajar praktik, fasilitator, sampai instruktur. Saya senang karena bisa menambah ilmu dan pengalaman saya tentang pendidikan. Namun kadang ada rasa minder dalam diri saya karena berhadapan dengan orang-orang hebat. Walaupun demikian, saya tetap mengambil sisi positifnya, yakni dengan bertemu mereka, saya bisa belajar dan menggali pengalaman serta ilmu mereka sehingga akan ada peningkatan kualitas dan kompetensi dalam diri saya.
Kadang pula ada rasa khawatir dalam diri saya, yakni khawatir tidak bisa mengikuti alur dan proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 dengan lancar. Ada rasa khawatir tugas tidak selesai, atau yang paling saya rasakan adalah khawatir jika ada pertemuan virtual tetapi berbenturan dengan kegiatan sekolah atau masyarakat. Selanjutnya, findings atau pembelajaran. Apa yang saya dapatkan? Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman selama ikut andil dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Saya belajar banyak tentang pemikiran dan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Selama menjadi guru, saya belum banyak belajar tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menjadi lebih paham tentang arti sebenarnya pendidikan. Saya menjadi lebih paham tentang artinya merdeka belajar dan merdeka mengajar. Dalam proses pendidikan guru penggerak, saya juga mendapatkan teman baru. Saya bisa bertukar pikiran dan pengalaman dengan mereka. Saya juga bisa berkolaborasi mengerjakan tugas sehingga tugas PGP menjadi lebih ringan. Dengan menjalani proses PGP, saya juga bisa belajar manajemen waktu dengan baik. Saya bisa membiasakan untuk mengatur jadwal kegiatan di sekolah dengan jadwal kegiatan pendidikan guru penggerak. Yang terakhir adalah penerapan atau future. Apa yang akan saya lakukan? Setelah mempelajari dan mendapatkan ilmu dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari di modul tersebut. Dalam pembelajaran, saya akan berusaha untuk mengedepankan proses menuntun daripada mengajari. Saya juga akan berusaha mendesain dan menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga setiap siswa bisa merdeka belajar. Tujuannya adalah mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Demikian tadi jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan jurnal refleksi ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.